Selanjutnya, mari kita bahas mengenai Extended Services Set atau disingkat ISS. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar jaringan komputer yang terdiri dari 3 buah access point dan 7 buah komputer. Gambar lingkaran ini adalah layanan yang diberikan oleh satu BSS atau Basic Services Set. Ada 3 buah BSS di sini dan masing-masing BSS itu mempunyai satu buah access point. Kalau kita perhatikan ada 2 buah komputer yang masuk ke area irisan 2 buah lingkaran. Nah, lingkaran ini merupakan gambaran jangkauan dari sebuah access point. Komputer yang berada di irisan 2 buah lingkaran mengandung arti akan mendapatkan layanan dari 2 buah access point. Jika BSS saling terhubung, stasiun atau terminal komputer yang dapat menjangkau satu sama lain akan dapat berkomunikasi tanpa melalui access point. Nah, di sini harus diperhatikan bahwa jika BSS saling terhubung, maka tanpa adanya access point pun stasiun atau terminal itu dapat menjangkau satu sama lainnya. Akan tetapi pada hakikatnya komunikasi yang terjadi antara dua terminal komputer di dalam dua BSS yang berbeda biasanya terjadi melalui dua access point. Jadi faktanya itu melalui dua access point meskipun dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa melalui access point. Prinsip BSS dan access point mirip dengan komunikasi pada jaringan telepon seluler. Nah, jika setiap BSS dianggap sebagai sel dan setiap access point adalah BTS-nya, maka sebuah telepon seluler atau mobile station dapat dimiliki oleh lebih dari satu BSS dalam satu waktu. Katakanlah di sini ada satu area yang dijangkau oleh dua BSS yang saling beririsan. Jadi dua lingkaran saling beririsan dan misalnya telepon pintar kita berada di link bagian yang beririsan tersebut, maka eh, disitulah kita mendapatkan dua layanan dari dua akses point yang berbeda. Nah, berikut kita masuk ke tabel tipe stasiun atau terminal komputer. Nah, kolom yang pertama adalah tipenya, yang kedua adalah sifatnya. Yang pertama tipenya itu stasiun tanpa transisi atau no transition. Jadi terminal komputer yang benar-benar tidak berpindah tetapi di dalam area BSS. Yang kedua adalah transisi BSS. Jadi terminal komputer itu yang berpindah dari satu BSS ke BSS lain tetapi masih dalam satu ISS. Kemudian transisi ISS, terminal komputer yang berpindah dari satu ISS ke ISS yang lain. Nah, kemudian kita bahas masalah lapisan jaringan fisik wireless ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jaringan wireless itu dihantarkan atau didukung oleh gelombang radio dengan frekuensi tertentu. Nah, kita lihat standarnya dari yang paling kiri kolom IEEE, kemudian tekniknya, kemudian bandnya, modulasi, dan rate-nya atau Mbps-nya. Nah, kita mulai dari yang paling atas 802.11, tekniknya itu adalah FHSS dan DSSS, kemudian bandnya itu 2,4 giga, kemudian modulasinya adalah FSK, kemudian rate-nya itu 1 sampai 1 dan 2 megabit per second. Kemudian ada juga yang infrared, itu modulasinya berbeda, ppm, rate-nya sama 1 dan 2 megabit per second. Kemudian ada juga standar 802.11a, tekniknya itu menggunakan OFDM, bandnya itu 5,725 GHz, kemudian modulasinya PSK atau QAM, kemudian rate-nya itu lebih tinggi lagi dari mulai 6 sampai 54 Mbps. Kemudian 802.11b, tekniknya itu adalah DSSS, kemudian bandnya itu 2,4 GHz, kemudian modulasinya PSK, rate-nya 5,5 sampai 11 Mbps.
Kemudian terakhir adalah 802.11g, tekniknya menggunakan UFDM, bandnya 2,4 GHz, modulasinya berbeda, kemudian rate-nya itu 22 sampai 54 Mbps, itu yang paling tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke bagian jaringan wireless yang sifatnya jangkauannya itu lebih sempit, yaitu Bluetooth ya. Bluetooth merupakan teknologi wireless LAN yang dirancang untuk menghubungkan perangkat dengan fungsi yang berbeda seperti telepon, laptop, kamera, printer, speaker, dan sebagainya. Jaringan Bluetooth adalah jaringan ad hoc yang artinya jaringan terbentuk secara spontan. Perangkat seperti gadget dapat mencari perangkat yang lain yang mempunyai koneksi Bluetooth dan membentuk jaringan yang disebut Piconet. Jaringan Bluetooth terbatas anggotanya dan kemudian jika terlalu banyak anggota pada jaringan Bluetooth akan muncul kekacauan atau chaos dalam komunikasinya. Nah, itu Bluetooth banyak kita pakai saat ini. Kalau kita mempunyai handphone, kita mau transfer data ke laptop misalnya, kita dapat memanfaatkan fasilitas Bluetooth. Atau mungkin kita akan mentransmisikan data antara handphone, kita juga bisa mengirimkan data melalui Bluetooth, praktis dan tanpa melalui jaringan internet. Nah, kemudian untuk jenis keyboard atau mouse yang wireless atau tanpa kabel itu juga komunikasi dengan komputernya menggunakan Bluetooth. Nah, ini contoh aplikasinya, misalnya di kolom yang pertama itu ada kolom perangkat, yang kedua adalah aplikasinya. Yang pertama adalah komputer atau notebook, nah itu ada wireless mouse dan wireless keyboard. Kemudian peralatan kesehatan, itu perangkat monitoring pasien terhubung ke komputer melalui Bluetooth. Kemudian telepon seluler, misalnya mengirimkan file dari telepon seluler ke komputer, itu juga melalui Bluetooth. Nah, teknologi Bluetooth sendiri awalnya merupakan proyek yang dikembangkan oleh Ericsson. Nama Bluetooth diambil dari Harald Blatan, Raja Denmark tahun 1940 sampai 1941 yang menyatukan Denmark dan Belgia. Teknologi Bluetooth saat ini diimplementasikan dengan mengacu pada protokol IEEE 802.15. Kemudian arsitektur Bluetooth-nya ada dua tipe jaringan Bluetooth, yaitu jaringan Piconet dan jaringan Scatternet. Piconet merupakan jaringan berskala kecil yang dapat terdiri dari maksimal 8 stasiun. Jadi maksimalnya itu hanya 8. Kemudian salah satu stasiun berperan sebagai stasiun primer, sedangkan yang stasiun yang lain berperan sebagai stasiun sekunder. Hanya satu stasiun yang berperan sebagai stasiun primer. Komunikasi data antara stasiun primer dan stasiun sekunder dapat berlangsung satu ke satu atau satu ke banyak. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi anggaplah stasiun primer itu komputer, dan stasiun sekundernya itu ada komputer yang lain yang berjumlah 4. Nah, kemudian Scatternet. Nah, Piconet dapat dikomunikasikan untuk membentuk jaringan yang disebut Scatternet. Stasiun sekunder di dalam satu Piconet dapat menjadi stasiun primer pada Piconet yang lainnya. Stasiun primer dapat menerima pesan dari stasiun primer lainnya di dalam jaringan Piconet pertama dan mengirimkan pesan ke stasiun sekunder di jaringan Piconet kedua. Nah, ini adalah pemeriksaan gateway-nya, ini gambarannya. Jadi misalnya kita punya komputer tergabung dalam satu area dan itu berperan sebagai stasiun primer, kemudian bisa juga menjadi stasiun sekunder ke area yang lainnya. Kemudian kita lihat kelebihan jaringan wireless, bahwa data ditransmisikan melalui gelombang radio dengan frekuensi dengan data ditransmisikan melalui gelombang elektromagnetik dengan frekuensi radio atau gelombang radio. Kemudian tidak ada biaya instalasi kabel, nah itu lebih mudah. Kemudian perangkat dapat pindah secara bebas. Nah, adapun kelemahannya adalah gangguan dari perangkat wireless lainnya seperti microwave, telepon seluler dan sebagainya. Kemudian bangunan fisik atau material dapat menghalangi sinyal, dan yang perlu kita perhatikan juga bahwa keamanan jaringan wireless itu kurang terjamin. Jadi orang karena dia itu terbuka, tidak perlu koneksi kabel, orang bisa membobol password jaringan tersebut dan dia bisa mengambil data-data penting atau mencuri data yang bukan selayaknya dikonsumsi. Nah, seperti itu mengenai kelebihan dan kekurangan jaringan wireless. Bagaimanapun sudah sangat praktis ya sekarang jaringan wireless dan banyak digunakan.